Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi cerita lagi, teman-teman. Teman-teman, khususnya teman-teman pendamping yang saya hormati dan saya muliakan. Tentu kita kalau bekerja itu menghendaki suasana yang kondusif mungkin istilahnya, atau dengan bahasa kita yang menyenangkan, membuat tenang dan menyenangkan. Namun demikian, pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu bukan dari persoalan tanggung jawab kita melaksanakan tugas. Contoh, misalnya Anda sebagai seorang pendamping sosial atau pendamping apapun namanya, bukan ketika Anda melakukan proses pendampingan itu Anda merasa ketemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Walaupun memang ada, tetapi presentasinya mungkin tidak sebanyak di luar itu. Maksud saya adalah, kita kasih contoh lagi. Bagi seorang guru, itu persoalannya bukan persoalan bagaimana dia mengajar yang baik kadang-kadang, tetapi ada persoalan-persoalan di luar itu yang membuat Anda tidak tenang. Misalnya persoalan pertemanan. Anda sebaik apapun Anda mengajar, ya, atau bahkan Anda menjadi taruhlah guru favorit, itu sekali lagi banyak yang tidak menyukai hal itu gitu. Itu wajar dalam dunia pembelajaran, dalam dunia pekerjaan seperti itu pasti ada. Pasti ada. Nah, namun karena kita memiliki tugas dalam kehidupan ini, bukan hanya dalam rangka mencari nafkah saja kita bekerja ini, kita juga punya cita-cita ideal. Cita-cita ideal kita adalah bisa menjadi orang yang senang ketika hidup dunia ini, dan ketika kita mati nanti kita juga meninggalkan sesuatu yang bagus atas nama kita. Jadi sesuatu yang baik itu akan meninggalkan kenangan yang baik. Demikian juga sesuatu yang buruk itu akan meninggalkan kenangan yang buruk gitu. Teman-teman yang saya hormati, ini mungkin tidak menyenangkan. Ketika kita bekerja, ada juga teman-teman kita yang tindakannya justru bertentangan dengan etika dan moral. Misalnya ada teman kita yang mengutip dari penerima bantuan dengan alasan untuk transport dan sebagainya. Harus Anda sadari bahwa perbuatan teman kita itu bukan hanya berdampak negatif pada individu KPM, tetapi bisa menghancurkan Anda juga. Karena lembaga tempat Anda bekerja bisa dihancurkan oleh perilaku teman Anda tadi. Jadi menyamaratakan, di sini ada pemotongan, padahal Anda tidak melakukan pemotongan. 100 orang pendamping PKH yang melakukan pemotongan, misalnya 2 orang, 98 itu akan terkena dampaknya. Akan terkena imbasnya. Minimal nama baik dan kepercayaan orang bisa luntur. Oleh karena itu teman-teman, di samping kita bekerja, tentu saja ada tugas lain teman-teman yang harus kita lakukan, yaitu mengingatkan teman-teman kita kalau ada teman kita yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika. Tapi saya yakin teman-teman bisa mengingatkan itu dengan cara yang cantik, kalau bisa 4 mata, ya, kalau bisa dengan sindiran, kalau tidak bisa juga bisa tangkatan yang lebih lebih tegas lagi, mengingatkan dia bahwa apa yang dia perbuat bisa berdampak gitu. Bisa berdampak
tidak bagus bagi nama baik profesi kita. Ingatkan, jadi dalam bekerja teman-teman, kita tidak terbatas melaksanakan tugas, tetapi ada tugas lain, yaitu kita mau mengajak orang lain untuk berbuat benar. Ya, sekali lagi, namun demikian, mengajak orang lain berbuat benar itu perlu kesabaran yang luar biasa, perlu kondisi mental yang luar biasa. Karena banyak cerita orang-orang yang berada dalam kondisi benar itu mengalami hal-hal yang luar biasa cobaannya. Dan sekali lagi itu berbeda dengan menjadi orang baik. Orang baik itu bisa diterima di seluruh layer, di seluruh pergaulan karena dia baik. Tetapi begitu orang baik itu menyebarkan kebenaran, nah mungkin ada penolakan, ada tantangan, itu nggak gampang. Namun demikian hal yang tidak gampang itu wajib kita miliki. Karena kita sebagai manusia punya misi untuk menegakkan kebenaran, titik. Kita sebagai manusia bukan seperti binatang yang hanya mencari nafkah untuk mengisi perut kita. Kita perlu mengisi batin dan nama kita dengan baik. Agar kita dikenang sebagai orang-orang yang mampu berbuat kebaikan. Dan sekali lagi, efek daripada kebaikan adalah kebahagiaan. Efek daripada kejahatan adalah keburukan, ketidakbaikan. Maka kalau ada salah satu bagian daging dari tubuh kita yang membusuk, dokter pun pasti akan mengangkatnya karena diharapkan tidak menyebar ke bagian yang lain. Demikian juga benalu yang ada di pohon itu harus diangkat karena mereka akan merusak pohon itu secara keseluruhan. Demikian juga dalam suasana bekerja kita, kalau ada teman-teman kita yang melakukan penyimpangan, itu kewajiban kita mengingatkan bahwa apa yang dia perbuat itu bisa berdampak pada dirinya dan lembaga kita bekerja. Selamat menebarkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.